Assalamualaikum, balik lagi ke konten dapur ngapain aja teman-teman. Kali ini after party lebaran kita bikin kue bolu teman-teman. Bikin bolu rumahan yang resepnya bisa teman-teman lihat sendiri bahan-bahannya ya. Ada di layar nih kayak gini nih. Tinggal di screenshot. Nanti kalau misalnya detailnya bakalan ditulis di deskripsi. Kalau mau yang nggak lupa dan males buat nulis deskripsinya. Bahan yang pertama yaitu siapin kalau nggak salah 8 buah telur teman-teman. Karena ini Cece akan bikin untuk 2 loyang bolu teman-teman. Jadi sekaligus ngocoknya. Tuh ada yang komplain 8 katanya. Emang 8 setengah kilo 8. Langsung sekaligus dikocok dengan wadah yang lumayan besar, tambahin gula putih, terus ntar tinggal ditambahin lagi bahan-bahan lainnya. Jadi sekali kocok udah bisa dapet 2 loyang teman-teman biar praktis. Terus masukin yang tadi itu apa namanya, mengocok nggak tahu. Mungkin teman-teman yang di rumah tahu itu apa namanya. Masukin sekitaran setengah sendok teh makan ataupun setengah sendok makan, dikira-kira aja teman-teman. Disesuaikan dengan yang teman-teman mau. Ini kalau kayak gini kita udah enak dengan makanan-makanan persantanan perdagingan, larinya ya ke, kalau nggak bakso larinya ya ke cemilan-cemilan lainnya teman-teman. Karena kalau misalnya persantanan perdagingan udah mulai nggak enak kan, kalau misalnya kelamaan di lidah juga berasa belenek teman-teman. Kocok dengan kecepatan sedang sampai semua bahan-bahannya itu kecampur jadi satu teman-teman, biar agak mengembang dikit. Ntar kelihatan hasilnya kayak gini nih teman-teman nih, agak pucet kan, baru kita tambahin satu persatu bahan-bahan bolu, nanti kita masukin ke dalam sini teman-teman nih. Kocok dikit lagi, ternyata masih kurang katanya, karena kocokan itu berdasarkan feeling teman-teman. Ada yang dikocoknya lama, ada yang lambat, ada yang sedang, tergantung dengan feeling yang bikinnya teman-teman. Nih udah ada file aja nih di handphone, tinggal ke bagian ngedit. File aslinya itu 22 menit teman-teman, karena kebanyakan kita potong jadi 8 menit aja. Masukin juga tepungnya teman-teman, ini tepung terigu protein sedang kalau nggak salah. Kocok sampai semuanya kecampur jadi satu. Habis itu ntar kita siapin lagi ke tahap berikutnya teman-teman. Masukin 1 saset susu Denko ataupun susu bubuk lainnya yang teman-teman suka, biar berasa banget rasa aroma susu dan manis dari susu Denko nih teman-teman. Denko itu nggak tahu kenapa ya, susu yang sebenarnya bukan untuk kue teman-teman, tapi kebanyakan ibu-ibu di Indonesia pakainya, resepnya pakai Denko. Entah kenapa tuh, yang tujuan asalnya bukan untuk bahan kue, sekarang jadi dimanfaatkan ataupun dibelokkan arahnya jadi digunakan untuk bahan bikin kue teman-teman. Setelah masuk semuanya, aduk semuanya jadi rata kayak gini teman-teman. Terus biar kecampur antara bahan-bahan bolu lainnya, kita cepetin. Mau Ucup ngeditnya agak-agak sedikit males nih kalau misalnya perkuehan melulu kayak gini nih. Terus kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal tambahin coklat bubuk teman-teman. Ukurannya nanti ditulis di deskripsi kalau nggak lupa Mang Ucup buat nulisnya. Masukin beberapa sendok coklat bubuk teman-teman. Mau merek apa aja boleh, tapi yang paling enak sih Coco Van Houten ya kalau nggak salah. Mungkin ada di atas itu yang lebih enak, boleh teman-teman cari sendiri. Aduk-aduk semuanya biar kecampur jadi satu teman-teman. Ini adalah adonan yang terpisah teman-teman. Kalau yang satu tadi itu adonan utamanya itu nggak kita coklatin ya, karena ini adalah untuk kita bikin polanya teman-teman, biar nanti ada variasinya antara bolu yang utama tadi yang putih, kemudian kita timpa dengan warna coklat yang udah kita aduk dengan coklat bubuk teman-teman. Setelah diolesi dengan margarin dan tepung, masukin adonan utama tadi dikit demi sedikit. Habis itu kalau misalnya udah satu lapis, kita tinggal tambahin dengan adonan coklat yang udah kita aduk juga teman-teman. Kita keluarkan dulu udara yang terperangkap biar nggak nanti jadi rongga udara di dalam bolunya teman-teman. Terus kita tinggal tuangin deh nih sesuai selera. Biarkan si bolu yang adonan coklatnya ini di lapisan berikutnya teman-teman. Habis itu menggunakan sumpit kita aduk biar membentuk pola tertentu teman-teman. Polanya itu emang abstrak, tapi ya kayak ginilah estetiknya bolu rumahan. Timpa lagi dengan adonan yang warna putih, kemudian kita timpa lagi dengan coklat lagi yang kayak gini teman-teman. Jangan lupa ntar kita tinggal aduk-aduk menggunakan sumpit juga teman-teman, supaya terbentuk pola yang abstrak
ala-ala batik kalau nggak salah. Masukin ke dalam loyang, ukurannya Mang Ucup lupa, nggak tahu berapa karena ini detail banget, jadi nggak tahu. Masukin ini untuk loyang yang pertama, kemudian kita juga akan masukin ke dalam loyang yang kedua teman-teman. Jadi 2 in 1 sekaligus nih. Satu adonan kita bagi 2 dengan menggunakan telur yang 8 biji ataupun setengah kilo teman-teman. Yang ini juga sama, masukin juga adonan putihnya, terus di atasnya kita tambahin adonan coklatnya. Terus kita aduk-aduk menggunakan sumpit ataupun lidi yang bersih pastinya, biar membentuk pola tertentu, biar membentuk motif-motif tertentu, terserah deh, mau zigzag, mau bulat, mau lurus-lurus aja, terserah pokoknya teman-teman. Habis itu, jangan lupa kita udah mulai panasin oven tangkring di atas kompor dengan menggunakan api yang sedang. Jadi kalau misalnya ntar masuk si loyangnya dan adonannya itu, kondisi ovennya itu udah mulai panas dan enak ngukur waktunya teman-teman. Jadi 30 menit itu diukur ataupun 40 menit diukur setelah si ovennya itu udah panas. Tambahin kalau misalnya ada pisang boleh pisang, ada buah-buahan lain boleh, karena di dapur ngapain aja adanya choco chip, kita tambahin choco chip teman-teman untuk di loyang yang kotak nih kayak gini. Udah siap kita panggang, panasin ovennya juga kayaknya udah siap, baru deh ntar kita masak, kita panggang selama 40-45 menit teman-teman. Tapi disesuaikan juga dengan kondisi besaran api, disesuaikan juga dengan panasnya dan ukuran oven tangkringnya, karena tiap karakter dapur ataupun tiap oven itu beda-beda teman-teman. Tapi kisarannya sih nggak sampai jauh lah kalau misalnya 40 menit ataupun 45 menit teman-teman. Masukin ke dalam oven tangkring yang ada di dapur ngapain aja teman-teman. Lapisan. Untuk yang pertama di bawah kita taruh yang loyang bulat. Sementara yang atasnya kita ntar taruh yang kotak teman-teman. Jadi sekaligus kerja dapat 2 bolu ini dengan bentuk yang berbeda. Praktis dan gasnya pun praktis juga kalau misalnya langsung 2 kayak gini teman-teman. Setelah 45 menit ataupun 40 menit kita buka teman-teman, kita lihat gimana ya penampakannya nanti. Nih, kayak gini penampakannya teman-teman. Cakep banget kan? Kalau misalnya bolu rumahan kayak gini dengan sekali kocok dapat 2 ukuran, 2 bentuk, entah itu yang bulat dengan lubang di tengahnya ataupun dengan versi yang kotak teman-teman. Kayak gini aja udah cukup buat nemenin kita nonton TV, nemenin kita rebahan sambil scrolling media sosial, sambil nonton YouTube teman-teman. Mungkin segitu dulu konten dari Dapur Ngapain Aja hari ini. Semoga kontennya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share, di-like, di komen teman-teman.